Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Guru Fisika bersama Miss Erna. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan dari gaya Lorentz, yaitu induksi elektromagnetik untuk fisika SMA kelas 12. Sebelum masuk ke induksi elektromagnetik, tahukah kamu dari mana asal energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika ditelusuri, energi listrik yang dihantarkan melalui kawat dihasilkan oleh pembangkit listrik yang disebut dengan generator. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator tegangannya sangat tinggi, sedangkan pemakaian tegangan listrik untuk rumah tangga adalah rendah, yaitu 110 atau 220 volt saja. Oleh karena itu, tegangan listrik harus disesuaikan dengan menggunakan transformator atau trafo. Nah, tahukah kalian, trafo ini ternyata menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Jadi, apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik. Mungkin kalian masih ingat tentang induksi magnet. Induksi magnet merupakan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Sedangkan induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Nah, jadi berkebalikannya ya, kalau induksi magnet itu adalah medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik, sementara induksi elektromagnetik adalah arus listriknya yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Nah, itu perbedaannya ya antara induksi elektromagnetik dengan induksi magnet. Untuk induksi elektromagnetik ini, subbab yang akan dibahas pertama ada flux magnet, lalu ada hukum Faraday, selanjutnya ada hukum Lenz, dan yang keempat adalah transformator. Nah, jadi transformator ini sudah merupakan aplikasi dari induksi elektromagnetik. Nah, kita akan masuk ke pembahasan flux magnet. Apa sih flux magnet itu? Adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini adalah banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, ini ada bendanya, luasnya dengan A. Lalu di sini ada garis normalnya, ya. Garis normalnya ini selalu tegak lurus dengan si bidangnya. Jadi tergantung dari bidang atau bendanya, ya. Untuk rumusnya yaitu P atau flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Ya, jadi untuk flux magnet ini harus ada medan magnet dan juga ada luas dari permukaan si bendanya. Nah, theta ini adalah sudut medan magnet terhadap garis normal ya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, garis normal ini bisa kalian tentukan tergantung dari posisi bidangnya. Jadi dia harus tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini dengan satuannya ya. Ada keterangannya. Flux magnetik yaitu Weber, B itu adalah medan magnet atau Tesla. Satuannya A adalah luas penampang meter kuadrat, dan theta adalah sudut medan magnet terhadap garis normal. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah si tetanya. Nah, kita akan masuk ke percobaan Faraday. Percobaan Faraday ini ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, namanya Michael Faraday, yaitu pada tahun 1791 sampai 1867. Nah, dia menemukan bahwa medan magnet yang berubah-ubah dapat menimbulkan arus listrik, ya. Nah, percobaannya yaitu ada magnet, lalu ada kumparan, dan ada galvanometer.
meter, yaitu alat pengukur arus listrik. Ya. Percobaan Faraday, jika kutub utara magnet batang digerakkan mendekati masuk ke dalam kumparan. Nah, ini kutub utaranya digerakkan masuk ke dalam kumparan atau menjauhi, ya, menjauhi berarti keluar ya dari kumparan, maka terjadi penyimpangan jarum pada galvanometer. Jadi, ketika kalian menggerakkan magnet ini keluar masuk kumparan, maka akan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Jadi ketika magnet ini diam, maka jarum galvanometer ini akan tetap diam atau pada skala 0 ya. Tetapi ketika kalian mendekatkan si magnet ini masuk keluar kumparan, maka jarum pada galvanometer ini akan mengalami penyimpangan ya. Penyimpangan itu berarti artinya bukan di skala 0, bisa di skala 10, 15, ataupun 20 ya. Pokoknya dia terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan pada jarum galvanometer ini menunjukkan adanya arus listrik. Ya. Nah, di sini ada gambar ya, ada medan magnet, ada magnet. Lalu di sini ada kumparan, lalu di sini ada galvanometernya, alat pengukur arus. Nah, dia berarti sudah mengalami penyimpangan ya, bisa dilihat di arah jarumnya. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya, yaitu masuk kumparan. Berarti magnetnya ini sudah masuk ke kumparan. Nah, bisa dilihat di sini yang garis-garis warna merah adalah garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ya, bisa dilihat di sini arah garis merahnya ini dari kutub utara, yaitu keluar dan menuju ke kutub selatan. Lalu di sini ada kumparan atau jumlah lilitannya ya. Jadi ketika magnetnya ini dimasukkan, masuk keluar gitu ya. Jarum pada galvanometer ini mengalami penyimpangan. Jadi kesimpulan dari percobaan Faraday yang pertama yaitu besarnya GGL induksi bergantung pada kecepatan gerakan badan magnet, batang magnet atau flux magnet. Nah, jadi tadi di gambar yang sebelumnya ini kan menghasilkan arus induksi ya, dan juga GGL induksi, itu artinya tegangan. Besarnya GGL ini bergantung dari flux magnetnya. Artinya apa? Bergantung dari kecepatan saat kalian memasukkan atau menggerakkan si magnet itu keluar masuk kumparan ya. Lalu yang kedua, besarnya GGL induksi juga bergantung pada jumlah lilitan pada kumparan. Nah, jika magnet diam, maka tidak menimbulkan perubahan flux magnet, maka tidak muncul arus listrik. Ya, bisa dipahami ya. Jadi flux magnet itu terjadi ketika kalian tadi menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Nah, untuk perumusan dari hukum Faraday ini yaitu E sama dengan min N delta flux per delta T, atau E sama dengan min N diferensial dari flux per diferensial dari T. Diferensial ini lambangnya D ya. Nah, untuk keterangannya, N ini adalah jumlah lilitan, E ini adalah GGL induksi atau tegangannya yang satuannya yaitu volt. Lalu ini ya yang tadi Miss sebutkan yang diferensial itu D flux per dt itu adalah laju perubahan flux. Nah, ada dua ya tadi yang delta
flux per delta T ini digunakan jika pada soal itu berupa angka, tapi kalau misalnya D flux per dt ini kalian gunakan ketika di soalnya itu persamaan. Jadi persamaannya nanti kalian diferensialin.